hormati, terima kasih atas perhatiannya. Sini terima kasih atas kehadirannya panjenengan semuanya bisa mengikuti observasi praktik kinerja. Sebelumnya saya akan memaparkan presentasi observasi praktik kinerja Kepala Sekolah SDN Purworejo. Bapak Ibu, indikator yang saya pilih yaitu memandu perencanaan pembelajaran dengan subindikator upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, di sini saya menyampaikan peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kesuksesan sebuah lembaga pendidikan. Kepala sekolah bertindak sebagai pemimpin utama dalam sekolah, memainkan peran kunci dalam mengelola sumber daya, merancang kebijakan, membina staf dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Jadi di sini tugasnya kepala sekolah ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, panjenengan semuanya saya ajak untuk melakukan refleksi bersama tentang lembaga kita selama ini. Jadi, selama ini kira-kira acuan data apa yang kita gunakan untuk program di sekolah kita? Ada yang tahu Bapak Ibu? Rapor pendidikan, betul sekali. Kemudian apakah selama ini mungkin kita selalu mengulang anggaran-anggaran yang kita lakukan di tahun lalu atau mungkin menjalani anggaran-anggaran dari program yang ada tanpa ada data yang akurat? Jelas tidak deh Bapak Ibu, pasti harus ada acuan data. Nah Bapak Ibu, tujuan indikator yang ingin kita capai saat ini itu adalah acuan data. Data apa? Data akurat capaian rapor pendidikan instansi kita. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, mari saya mengajak panjenengan semuanya untuk mencermati dan mempelajari capaian rapor pendidikan instansi kita. Kemudian kita akan mendiskusikan bersama terkait perencanaan program kegiatan dan perencanaan anggaran sekolah, utamanya yaitu dana BOS yang sesuai dengan rapor pendidikan kita, guna untuk memperoleh sasaran dan saran masukan untuk perbaikan di lembaga kita. Mari kita cermati bersama untuk rapor pendidikan kita di tahun 2023 dengan tahun 2024. Apa perbedaannya Bapak Ibu semuanya? Kira-kira ada yang tahu? Bu Ferry? Di tahun 2023 capaian yang paling rendah apa Bu Ferry? Nah, literasinya adalah indikator yang paling perlu ditingkatkan. Itu indikator yang paling bawah. Kemudian di tahun 2024 sepertinya ada kenaikan untuk literasinya, sehingga kemampuan literasi berada di indikator yang pertama di tahun 2024. Namun ada indikator yang turun. Nah, di situ indikator apa yang turun, Bapak? Iya, betul sekali. Indikator numerasi, kemampuan numerasi siswa kita yang menurun, Bapak Ibu, dari tahun 2024. Dari tahun 2023, maaf. Nah, jika dianalisis capaian rapor pendidikan SDN Purworejo itu mulai tahun 2023 dengan tahun 2024 itu ada perbedaan sedikit, itu ada 6 indikator, panjenengan bisa melihat semuanya, itu untuk kemampuan literasi siswa tahun 2023 sedang 62,5, kemudian tahun 2024 naik. Predikatnya masih sedang, namun nilainya naik menjadi 6,67, jadi ada kenaikan 4,17 dari tahun 2020. Kemudian kemampuan numerasi siswa sedang 50 nilainya, ada kenaikan di tahun 2024 53,33, naik 3,33 dari tahun 2023. Dan seterusnya bisa panjenengan persani semuanya, ya. Dari 6 capaian itu, kira-kira nilai yang paling rendah di antara ke-6 indikator itu, kira-kira ke
Indikator yang mana? Iya, indikator numerasi ya. Nilainya di antara yang lain itu paling rendah. Ada 62, 50, 51, 66, 71, kemudian 66, 53. Nah, di antara itu ke bawah yang paling rendah memang kemampuan numerasi siswa kita itu perlu ditingkatkan. Jadi indikator yang paling rendah capaiannya dan perlu ditingkatkan itu adalah capaian untuk indikator numerasi. Nah, dari ini rekomendasi prioritas memang terlihat indikatornya yang perlu ditingkatkan itu adalah yang paling atas itu capaian numerasi siswa kita yang perlu diprioritaskan. Nah, untuk mencapai perbaikan pada rapor pendidikan yang kurang tadi, Bapak Ibu, kira-kira kita harus melakukan program apa saja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, utamanya pada kemampuan numerasi siswa kita. Bapak Ibu, saya mohon saran dan masukannya panjenengan semuanya untuk dapat memberikan masukan kira-kira program apa yang akan kita laksanakan di sekolah kita yang kaitannya dapat meningkatkan kemampuan numerasi siswa kita. Monggo nanti Bapak Ibu kita akan merancang kegiatan. Nah, kegiatannya itu bisa ada kegiatan yang berbayar maupun kegiatan yang tidak berbayar. Boleh Bapak Ibu nanti Bu Erin bisa mencatat ya Bu Erin untuk nanti usulan dari teman-teman program yang akan dilaksanakan di sekolah kita sebagai rancangan arkas kita. Mungkin ada yang usul, monggo Bu Isma, mungkin peningkatan program kegiatan apa Bu Isma? Untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa numerasi awal bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Misalnya anak-anak mempelajari atau anak-anak melaksanakan kegiatan daring. Oh ya, oke. Terus kemudian bisa juga kegiatan memasak atau membaca resep masakan. Itu kan biasanya ada takaran-takarannya. Terus kemudian mungkin bisa mengukur berat badan dan tinggi badan. Bagus sekali Bu Isma sarannya. Jadi Bapak Ibu, kemampuan numerasi siswa kita tidak melulu pada belajar matematika di kelas ya. Jadi dalam praktek keseharian misalnya kita mengajak siswa kita untuk belajar memasak, nanti kan ada takaran berapa kilo, berapa gram, nah seperti itu. Kemudian ada kegiatan berjualan, nanti dengan nominal uang yang berbeda, anak-anak juga akan dapat belajar gitu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi tadi dengan kegiatan pembiasaan yang mana itu bisa langsung praktek mengukur tinggi badan, berat badan. Nah itu semuanya bisa diajarkan melalui pembiasaan siswa kita dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian mungkin ada lagi itu tidak berbayar ya Bu Isma tentunya ya. Tidak perlu berbayar Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin ada Bu Ferry yang kegiatan yang mungkin bisa diusulkan untuk kegiatan berbayarnya untuk peningkatan kegiatan numerasi yang tadi mungkin Bapak Ibu bisa melalui kegiatan mobil belajar dari mana? Monggo bisa. Kalau dari saya dari kegiatan numerasi, kalau selain tidak berbayar itu tadi, kalau dari berbayar mungkin dari kita melaksanakan KKG itu mobil ya, itu juga bisa. Terus kalau dari PMM itu berbayar apa enggak? Tidak berbayar ya. Kita kalau dari gurunya itu kita belajar langsung dari PMM ya, disampaikan kepada siswa, itu juga bisa. Itu mungkin ya. Terima kasih Bu Ferry ya. Bu Ferry mengusulkan untuk kegiatannya ada dua tadi ya. Dari kegiatan yang berbayar mungkin dengan peningkatan
narasumber yang kompeten di bidangnya, yang mungkin nanti bisa kita mendatangkan dari teman kita untuk memberikan trik-trik metode cepat dalam menghitung, bisa nggih. Kemudian yang bisa kita lakukan ini dan harus kita programkan yaitu belajar mandiri di PMM. Jadi kombelnya nanti kita hidupkan, jadi kita jadwalkan 1 bulan sekali. Nanti ada berbagi praktik baik. Jadi nanti dijadwal dalam 1 bulan sekali. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan praktik baiknya terkait kombel kita di SD Purworejo ini. Itu ya. Bisa dicatat ya Bu Erin. Mungkin ada lagi. Kalau yang kegiatan mendatangkan narasumber pastinya berbayar. Kita butuh banner. Kemudian kita mungkin butuh ATK. Nah itu butuh konsumsi. Jadi itu kita anggarkan. Saya rasa itu ya Bapak Ibu, tadi ada beberapa kegiatan yang sudah disarankan oleh teman-teman. Mungkin. Nah Bapak Ibu, tadi sudah kita temukan beberapa kegiatan yang bisa kita laksanakan. Ada tadi kegiatan dari pembiasaannya. Pembiasaan anak-anak kita mengajarkan untuk numerasi itu tidak harus berhitung matematika di kelas saja, tetapi dalam praktek keseharian, praktek memasak, menghitung takaran-takaran, kilogram, ons, dan lain sebagainya. Kemudian praktek berjualan bisa. Kemudian tadi ada mengukur langsung, mengukur tinggi badan, berat badan, langsung mengukur panjang meja, buku, dan lain sebagainya, mengukur temannya, gitu. Itu bisa dilakukan dalam keseharian kita di sekolah maupun di rumah. Kemudian ada kegiatan yang berbayar meliputi kegiatan peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat numerasi, bisa mendatangkan dari narasumber, gitu. Itu. Nah semuanya ada yang berbayar, tadi sudah dianggarkan juga, bisa. Nah Bapak Ibu, dalam melaksanakan program-program kegiatan yang sudah panjenengan usulkan tadi, tentunya saya masih akan membutuhkan bantuannya semuanya dari rekan-rekan guru maupun tenaga pendidik. Bahkan mungkin nanti bisa saya akan membutuhkan komite, kemudian wali murid atau instansi yang relevan di bidangnya untuk kegiatan program kita. Jadi kita tidak mungkin melaksanakan sendiri Bapak Ibu. Untuk membantu upaya perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran supaya dapat tercapai. Bapak Ibu, demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas saran dan masukannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum